Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar anak sekolah Minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu ini, semuanya duduk manis. Kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa dipimpin oleh Tante Desi. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Semuanya semangat, karena hari ini adalah hari Tuhan. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Tunduklah
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Kita sama-sama, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita sama-sama, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1. Marilah kita meminta pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan bulan April diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Sebelum kita bernyanyi, kita mengucapkan janji persembahan kita. 1, 2, 3, ya. Ku berikan persembahanku ini dan aku tidak berbohong. Kita bernyanyi dari 387 ayat 1. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak Inang semua yang kecil, horong kecil, yaitu dari TK, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Semangat ya hari ini ya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang kami tunggu-tunggu untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati semua umat-Mu hari ini. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu HKBP Estomihi yang ada di Bengkong. Kami juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu dari horong kecil. Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Inang semua, kita buka Alkitab kita ya. Dari Kolose, kitab Kolose pasal yang kedua, ya, ini surat Paulus ya kepada jemaat yang ada di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus, kita baca ya, ikuti di rumah masing-masing. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, anak-anak Inang semua, hari ini kita lebih bersuka cita lagi ya. Sudah melewati seminggu, Minggu Paskah ya. Nah, Inang mau membuat satu gambaran. Di rumahnya ada pohon gak? Ada pohon ya nak ya. Pohon yang besar, pohon yang kecil, pohon yang tinggi, pohon yang pendek. Pasti semua tahu apa itu pohon ya. Atau bunga gitu ya. Bunga mama yang agak besar dalam pot. Nah, pohon itu kamu lihat bisa berdiri ya nak ya. Maksudnya bisa tegak begitu batangnya ya. Nah, sebetulnya Inang, anak-anak juga harus tahu ya, kenapa pohon itu bisa berdiri tegak begitu? Atau enggak miring ke kiri, miring ke kanan. Kenapa ya Inangnya? Kalau pagi aku lihat pohon atau bunga mama itu berdiri dia begini, tegak. Nah, karena apa? Karena ada akar. Nah, ada akar yang tidak kelihatan. Nah, akarnya itu tertancap di dalam tanah. Nah, akar inilah yang menahan pohon ini
supaya dia tumbuh. Nah, supaya dia menjadi kuat. Nah, akar yang di dalam tanah tadi, yang tidak kelihatan tadi. Nanti kalau anak-anak Inang semua sudah selesai mendengarkan khotbah Inang, melihat khotbah Inang, coba lihat pohon mangga. Pohon mangga itu akarnya yang paling kuat menanam pohon itu adalah di dalam tanah. Nah, dia tertancap di dalam tanah. Nah, di dalam akar itu, yang waktu dia di dalam tanah itu ada banyak sumber air tersimpan di dalamnya. Supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh, bisa naik ke atas, ke kiri, ke kanan, bercabang, berdaun lebat, dan bahkan berbuah. Semua itu karena akarnya yang kuat. Anak-anak Inang semua, di dalam firman Tuhan ini diingatkan kepada kita di Minggu Misericordias Domini, kasih setia Allah. Nah, kasih setia Tuhan kepada kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, tetap itu tidak berpindah-pindah. Anak-anak Inang yang masih kecil, tetap tenang ya anak-anakku ya. Kan gitu kata gurunya ya. Tetap tenang. Misalnya ada gempa, ya kan? Atau ada angin kencang sekali. Nah, kemudian ada yang memberitahukan tetap tenang, tetap tenang. Akhirnya artinya itu kita tenang ya. Kita enggak gerasak gerusuk. Kita enggak menjadi galau, kita itu enggak menjadi merasa khawatir. Nah, tetap di dalam Dia, tetap itu kita tidak berubah, ya nak ya. Kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, berakar itu hendaklah kita berakar, tertanam, tertancap di dalam firman Tuhan. Nah, kita tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Nah, ada di dalam hatinya Tuhan. Pohon itu ada di dalam tanah yang paling dalam. Nah, kalau kita itu akarnya itu, hidup kita itu harus ada di dalam hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu di mana, Inang? Hatinya Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Kita harus tertanam. Akhirnya artinya tertanam itu tetap yang akan memberikan pertumbuhan dari akar itu. Ya, pertumbuhan dari akar itu sendiri menjadi batang, bercabang, ranting, daun, dan juga buah. Nah, demikian juga anak-anak Inang semua. Kita menjadi akar yang kokoh di dalam firman Tuhan. Hidup kita tertanam di dalam hatinya Tuhan. Kemudian dibangun di atas Dia. Nah, sama seperti ketika membangun sebuah rumah. Ya nak, dari mulai dasar, dibuat fondasi, kemudian didirikan ada batu-batu, kemudian tiang-tiang, ada kayu. Kemudian setelah hampir selesai, sudah mulai membentuk sebuah rumah. Kemudian ada dipasang bagian-bagiannya, pintu, ruang tamu, ruang kamar dan lain sebagainya. Dipasang juga sengnya, atapnya dan lain sebagainya. Hingga bangunan itu menjadi sempurna seperti rumah yang siap ditempati. Itu dia. Hendaklah kita dibangun di atas Dia. Semakin lebih baik. Nah, rumah itu akan kelihatan baik kalau tahap demi tahap dikerjakan dengan baik. Nah, kalau nggak dikerjakan ya rumahnya nggak jadi. Nah, demikian juga sebuah bangunan yang dikerjakan tahap demi tahap itu akan menjadi sebuah rumah yang bagus sekali, ya, yang indah. Demikian juga kita dibangun di atas firman Tuhan supaya kita apa? Semakin hari semakin sempurna. Bertumbuh semakin sempurna. Sempurna karena apa? Karena kita memiliki Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian kita bertambah teguh. Nah, semakin mencintai firman Tuhan, bertambah teguh. Itu artinya kita semakin mencintai Dia. Teguh, tidak berubah.
semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Dia, mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sendiri yang bisa menolong kita. Kalau ada kesusahan, kalau ada kesulitan, baik suka maupun duka, firman Tuhan yang menjadi teman kita, ya nak ya. Roh Allah, roh Tuhan yang mengajari kita, bersama dengan kita, dengan firman Tuhan yang sudah kita baca. Itu yang membentuk anak-anakku semua. Nah, kemudian hati kita melimpah syukur. Nah, selalu mengucap syukur loh ya, mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak Inang semua, firman Tuhan hari ini, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu, Inang, sangat besar kepada kita. Ya, seperti apa? Dikiaskan seperti pohon. Jadi kasih setia Tuhan itu harus kita rasakan. Oleh sebab itu kita harus berakar di dalam Dia, tertanam di dalam Dia, berbuah di dalam Dia, dan menjadi berkat bersama-sama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang. Nah, anak-anak Inang semua, firman Tuhan hari ini pasti menguatkan anak-anakku. Tetap semangat, walaupun yang dari anak Inang yang kelas 2, yang TK, yang umurnya 2 tahun, yang TK kelas 1 sampai kelas 3 masih berada di rumah. Ada waktunya nanti. Kita tetap harus bersyukur, kita tetap harus semangat. Nah, dengan itu jangan bosan-bosan melihat ibadah sekolah minggu online. Kita dengarkan firman Tuhan supaya kita lebih bertumbuh sempurna di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan, kami saksikan. Tuhan Yesus memberkati firman yang sudah kami dengar menjadi bertumbuh, berbuah. Dan kami Tuhan berakar di dalam Tuhan. Sehingga kami sempurna melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati para hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Dan kami juga anak-anak sekolah minggu, papa mama yang beribadah. Tuhan Yesus menyertai kami semua. Dengan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Semakin kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.